Honor fantastis artis dari promosi judi online. Itu yang akan jadi pembahasan kita siang hari ini dengan menghadirkan narasumber yang sudah cantik nih di tengah kita, Ana. Dan Mbak Dinar Candy. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, semuanya sehat. Oke, selain Mbak Dinar Candy juga melalui sambungan virtual, ini kami sudah tersambung bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Pak Budi Ari. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Oke, saya pertama mau ke Pak Budi Ari terlebih dahulu. Pak Budi, Anda pernah mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat judi online. Apa yang membuat Anda mengatakan demikian, Pak? Ini salah satu agenda prioritas yang langsung diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada saya saat saya dilantik adalah segera melakukan pemberantasan judi online. Ini merupakan perintah langsung dari Pak Presiden dan ini mengindikasikan bahwa judi online adalah sebuah penyakit yang sangat serius di masyarakat. Kita lihat ada skala urgensinya, tentu perlu perhatian extraordinary dari masyarakat dan juga pemerintah karena dampak judi online ini atau judi slot ini sangat terasa di masyarakat. Guru-guru menjual laptop, terus anak-anak kecil kecanduan judi online dan banyak sekali. Sehingga kami mengambil langkah-langkah yang sangat drastis. Kita tidak mau bisnis as usual, tapi juga harus melakukan terobosan-terobosan untuk dengan segala daya upaya yang kami miliki, kami terus bertekad untuk membersihkan ruang digital atau ruang publik digital kita ini menjadi lebih bersih dan sehat. Begitu, Mbak. Pak Budi, kan artinya judi online ini perlu perhatian khusus untuk diberantas, hingga Pak Budi Ari mengatakan bahwa harus diberantas dalam waktu 1 pekan, 7 hari. Nah, langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan dan juga langkah yang mungkin telah dilakukan ini apa saja, Pak? Ya, kalau lihat angka-angkanya kan kita lihat dari tahun 2017 sampai September kemarin, Kementerian Kominfo hampir 1 juta lebih situs-situs judi di take down, yaitu 971.285 konten dan situs judi online pada berbagai situs, platform sharing konten, dan platform media sosial. Nah, begitu juga dengan tindak lanjut dari take down ini adalah bahwa rekening bank yang memfasilitasi kegiatan perjudian sudah kita mintakan untuk diblokir. Hingga 17 September 2023, Kementerian Kominfo telah menemukan 1.931 rekening yang diduga terkait situs judi online. Dan kami telah meminta kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran atau penyertaan dalam blacklist terhadap 1.450 rekening hingga 17 September 2023 dan 1.005 e-wallet yang diduga terlibat perjudian online hingga 13 September 2023. Jadi itulah yang kami lakukan dengan sangat serius terhadap masalah judi online ini. Oke, Pak Menteri, ini kan Anda memberikan tenggat hanya 1 pekan ya Pak, hanya 7 hari. Apakah memungkinkan Pak untuk kemudian memberantas judi online dengan hanya waktu 1 minggu saja? Dalam memberantas judi online diperlukan usaha yang optimal, sehingga dalam pelaksanaannya kita memerlukan target kerja yang terukur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam periode waktu tertentu. Waktu 7 hari itu yang saya sampaikan adalah target dari saya untuk kemudian menjadi dasar evaluasi dari kami untuk seberapa optimal upaya penanganan perjudian online selama 7 hari dengan sumber daya yang ada. Apabila ternyata dengan sumber daya yang ada masih belum optimal, kita akan terus berpikir mencari solusi-solusi terbaik. Begitu, Mbak. Baik, kita harus bekerja dengan tenggat waktu. Oke, selama 1 pekan targetnya per harinya nantinya akan seperti apa Pak mekanismenya? Hari Minggu kemarin aja 1 hari saya sudah menutup 9.231 situs judi online di hari Minggu. Pak Menteri, artinya dengan 1 hari saja ini 9.000 berhasil ditutup. Ini mereka membuat laman-laman baru, URL baru atau seperti apa Pak? Ya, kita sudah tahu semuanya ini dan bagaimana cara kerjanya. Adu nafas saja, adu nafas, adu stamina. Bukan kita nggak tahu. Mereka berusaha halaman situs baru, bikin lagi, nggak ada masalah. Nanti rekening banknya kita blokir, sistem pembayarannya kita berkomunikasi dengan Bank Indonesia, dan masalah hukumnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Jadi ini menunjukkan bahwa kami betul-betul serius, gitu loh, Mbak. Artinya ada kerjasama kan juga dengan pihak-pihak lainnya ya Pak ya? Loh ya pasti dong. Kan Kominfo bertanggung jawab terhadap ruang digitalnya. Sementara
sistem pembayaran itu Bank Indonesia. Sementara pengawasan perbankan urusannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan penegakan hukum ini kan aparat penegak hukum adalah kepolisian. Jadi kita berdiskusi, berkomunikasi terus untuk melakukan berbagai langkah-langkah. Gitu Mbak. Oke. Ini kan target selama 7 hari ya Pak untuk memberantas ini. Kalau bicara Ya. soal masalah judi online ini kan masalah lama seperti yang Pak Budi sudah sampaikan dari 2017. Nah ini gimana Ya. Pak cara melihatnya? Apakah belajar dari kamuflase dari situs judi online, kemudian penerapannya ini akan dilakukan sesuai dengan modus-modusnya? Apa memang ya udah kita blokir aja semuanya? Sistemnya seperti apa Pak? Kami menyadari bahwa ini kan kita berhadapan dengan para pelaku yang memang bersembunyi di balik kecanggihan teknologi. Kita kalau saya berpikirnya begini, kita ingin melindungi masyarakat atau rakyat kita, masyarakat terutama masyarakat kecil, apalagi anak-anak untuk terhindar dari judi online ini. Yang kita lindungi ini rakyat banyak. Nah, kemajuan teknologi memungkinkan mereka melakukan permainan-permainan dengan sarana dan kemajuan teknologi yang ada, tetapi kami ingin membuat suasananya supaya suasana atau ekosistem di judi online ini udah nggak nyaman buat mereka. Oke. Biar aja mereka bikin lagi, kita tutup lagi, mereka buat lagi, kita tutup lagi, rekening banknya kita blokir, gitu loh. Oke. Sistem pembayarannya kita cegah. Pak Budi, Begitu. tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, batasannya seperti apa kemudian ketika website tersebut merupakan judi online atau game online? Karena di sini kita hadir juga Mbak Dinar, Candy ini sempat tertipu bahwa dikatakan itu adalah merupakan game online, tapi ternyata merupakan judi online ini Pak. Jadi memang penawarannya tuh mereka bilangnya tuh boleh promo nggak games online. Kalau orang awam atau pemain sosial media awam yang baru, kita itu nggak tahu. Jadi kayak yang tadi kan ada gambar tuh yang kayak candy jatuh gitu. Jadi mereka tuh kalau ke aku pribadi itu dia kayak kirim videonya, suruh diupload di story, terus dikasih link. Oke. Iya, Gimana tuh Pak gimana cara tuh? Seperti membedakannya itu. Pak Budi? Nih, memang kita belum ada regulasinya membedakan game online. Karena di dunia ini memang nilai game online di dunia ini, game ini sudah melebihi angka hiburan, entertainment dan produk hiburan lainnya. Bahkan angkanya sudah melebihi itu. Maksudnya film, DVD, streaming, OTT itu kalah dengan game online, industri game online ini. Nah, persoalannya kan pertanyaan tadi yang Mbak tanyakan tadi, apa bedanya game online dengan judi online, iya kan? Ya. Nah, kita memang belum punya aturannya dan kita sedang mempelajari, mengkaji lebih lanjut. Kalau game yang dimana kita harus berbayar, kan game itu kan begitu kan? Saya juga ingat banget waktu pertama kali di 2009 Facebook mengeluarkan farm file atau Texas Hold'em Poker di Facebook ya. Itu di tahun 2009 itu kan begitu kita mau dapat koin kita mesti beli. Dapat koinnya kan. Berbayar kan gamenya. Nah, terus berkembang sampai di tahun 2023 ini. Dimana kita ketika mau dapat kayak misalnya kita mau beli ada permainan tuh, kita mau dapat pedangnya kita mesti beli, mengeluarkan uang kan untuk membeli permainan itu. Nah, ini kita lagi atur, ini game yang berbayar ini bagaimana mekanismenya, pengaturannya, dan supaya tidak atau berbeda dengan judi online. Karena banyak rekening kartu kredit orang tua dipakai oleh anak-anak untuk membeli untuk membeli Peralatan ya, equipment untuk gamenya. Permainan-permainan untuk game itu, begitu. Termasuk anak saya, begitu loh. Minjem rekening kartu kredit ibunya habis berapa juta gitu loh. Tapi untuk permainan ini, untuk beli permainan dia beli ini gitu loh. Baik. Dan itu memang definisi game online dengan judi online ini masih kadang-kadang agak berbeda tipis ya. Nah, kita perlu kajian yang komprehensif membedakan game online dengan judi online. Kalau walaupun judi online lebih menyolok ya, jelas gitu loh. Itu berjudi, bertaruh untuk untuk memperoleh kemenangan gitu loh. Baik. Dan itu yang dipertaruhkan uang seperti judi slot ini. Oke, Pak Budi dan juga Mbak Dinar, ini mungkin kita masih akan melanjutkannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan mungkin nanti Mbak Dinar cerita ya di tahun 2017 ini sempat dipanggil oleh pihak kepolisian mengenai judi online ini. Sesaat lagi pemirsa.
Kita kembali pemirsa berdialog nih mengenai judi online dan juga judi online yang akhirnya dipromosikan oleh para artis-artis gini. Tadi kita sudah bergabung bersama virtual ada Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aristiadi dan juga sudah bersama kami Mbak Dinar Candy. Iya. Ini Mbak Dinar Candy pemirsa pernah dipanggil oleh pihak kepolisian tahun 2017 untuk mempromosikan budi online. Budi online maksudnya judi online. Aduh Pak Budi maaf. Nah terus ceritanya tuh seperti apa sih Mbak Dinar? Jadi awalnya itu adalah rekening aku dibekukan. Jadi aku tuh mau bayar sesuatu kok nggak bisa. Terus dari ini tuh aku ke bank kan. Terus dari bank tuh ini kenapa ya rekening aku dibekukan. Ternyata kata dia langsung ke kantor polisi aja mbak. Oh my God. Deg-degan nggak? Aku terlibat apa ya pencucian uang? Apakah bingung juga ya kan? Nah, abis itu pas ke kantor polisi langsung di BAP dong. Langsung di BAP juga? Langsung di BAP. Itu nggak dikasih tahu langsung diblokir? Diblok nggak tahu. Gak ada yang kasih tahu gitu rekening Anda diblokir? Gak ada? Nggak ada, langsung kan pas ke kantor polisi langsung di BAP ya. Kita kan secara warga Indonesia yang baik ya kita ikut aja lah aturannya seperti apa. Ternyata di sana tuh memang bandarnya sudah ditangkap. Dan ternyata bukan aku aja, ada 50 selebgram lainnya pada 2017 itu. Dan kita tuh dikasih peringatan dari pihak kepolisian untuk tidak mempromosikan lagi. Nah, kasus yang aku ini adalah mempromosikan selama 15 detik di Instastory. Loh, itu honornya berapa Mbak? Katanya ratusan juta. Ratusan juta mah artis-artis yang tahun-tahun Mbak ini. Dinar berapa? Enggak lah itu Pak, cuma 2 digit. 2 digit, tapi kalau sekarang 3 digit bener? Berapa puluh Kalau tuh, 3 Mbak? digit bukan aku ya, yang lain. Berapa puluh? Enggak, itu cuma 10 juta aja. Itu tahun 2017 ya? 2017 aja udah 10 juta, ini 15 Dan itu detik ada doang. 50 selebgram yang dipanggil, yang kayak di BAP seperti itu. Dan pas aku di BAP memang si bandarnya memang sudah ditangkap. Jadi waktu itu mereka memfokuskan ke bandarnya yang ditangkap kayak gitu. Oke, Mbak Dinar tahu nggak sih kalau itu sebetulnya judi online? Awalnya bilangnya apa ke Mbak Dinar? Games online. Game online berarti, bukan Games judi online. Iya, dan aku tidak harus menyebutkan. Jadi mereka cuma kirim video dan link untuk ditaruh Instastory, di-upload seperti itu. Jadi si link itu bisa mengantarnya itu ke websitenya. Nah, cerobohnya aku waktu itu kan, ini Instastory aja lah nggak usah dicek, udah upload aja seperti itu. Oh jadi Mbak Dinar nggak mempromosikan secara langsung, halo pemirsa ayo iya, misalnya enggak. klik link ini gitu? Enggak. Oke, Jadi apa yang itu waktu itu disampaikan untuk promosi di IG Story? tidak menyampaikan itu, jadi kayak mereka kirim materi yang tadi gambar Candy yang jatuh sama link seperti itu. Di Udah. post ulang, disuruh di post ulang, iya. linknya juga Iya. diposting. Artinya 10 juta untuk 10 itu juta, dia. iya. mempromosikan secara langsung, Secara kayak ngajak. langsung. Kan ada beberapa artis yang mempromosikan, ayo pemirsa ini game online ini, kan mereka taunya game online ya. Iya. Oke. Nah, karena makanya sekarang tuh kan jadi perdebatan di anak-anak YouTube semuanya, kok artis nggak langsung ditangkap, kenapa YouTuber semuanya kok langsung dijeblos dimasukkan. Nah itu tuh beda kasus yang aku lihat, kan aku teliti juga. Mungkin kalau artis tuh ada yang cuman Instastory sekali doang. Nah kalau yang ditangkap yang langsung dimasukkan tuh mereka tuh promo secara detail di YouTube. Dan itu kayak mereka mempromosikan 6 situs. Dan itu salah satunya tuh kenal sama Dinar kan. Itu tuh 6 situs dan dia berpenghasilan itu sampai beli rumah, motor kalau nggak Ratusan salah. juta itu ya Mbak berarti? Iya, maksudnya udah jadi ladangnya dia. Dan itu tuh benar-benar exactly dia tuh mempromosikan secara gamblang di YouTube-nya panjang. Dan itu 6 situs dan rutin. Sampai sekarang? Enggak, sekarang kan udah ditangkap di Artinya yang di sekarang Bandung. di penjara Iya. orang tersebut? Iya. Tahun berapa tuh Mbak? Kemarin yang kasus Bandung. Oh, Yang kasus di Bandung itu aku sama mereka itu ya konten kreator kan kita sering ketemu. Aku tidak tahu kalau dia tuh memang di tengah-tengah video yang kita suka collab itu mungkin dia mempromosikan, kita kan nggak tahu. Ternyata pas kemarin, makanya banyak banget semuanya yang di sosial media banyak yang protes kok artis nggak langsung ditangkap. Mungkin itu beda kasusnya, mungkin ada apa ya Cara keringanan, mempromosikannya. ya cara mempromosikan dan mungkin pihak kepolisian juga melihat, oh ini mah udah benar-benar mempromosikan, benar-benar ngasih tahu ke masyarakat, ngajak dan rutin dan bukan hanya satu situs itu yang ditangkap yang aku lihat ya. Nah kalau artis-artis kayaknya cuma sekelebatan doang deh. Kayak tadi tuh yang ini nih yang lagi ini Nikita Mirzani itu ya? Iya itu cuman kayaknya story doang, kayak sekelebatan aja sekali doang. Mungkin ada apa ya? Tapi kalau misalnya story aja langsung diposting, artis ini juga infonya dapat ratusan juta, benar nggak sih Mbak? Yang aku dengar sih iya. Yang aku dengar, tapi nggak tahu juga ya karena kan aku tidak sampai detail berapa sih budgetnya kan nggak tahu juga. Tapi setahu aku maraknya ini tuh aku sempat lihat beberapa promosi itu pas pandemik. Mungkin karena ya
ekonomi juga kita kan waktu itu kan susah, kita kan nggak ada syuting pasti, terus nggak ada show waktu itu, pasti mau nggak mau mungkin kalau yang tergoda dengan budget mungkin memposting itu pas di COVID. Mbak Dinar, ada permintaan khusus nggak sih? Ini tuh misalnya dibayar, itu apakah per kali tayang kah? Seperti contohnya Instastory itu sekali tayang kemudian dapat payment, atau dalam jangka waktu seminggu setiap hari harus tayang? Nah kalau aku yang per sekali tayang kan, nah kemarin kan aku lagi boxing tuh, itu ada yang nawarin berani-beraninya, maksudnya tuh ini kan lagi panas banget nih, maksudnya udah keangkat media, dan mereka itu bisa-bisanya dari judi online tersebut menghubungi manajer aku untuk menaruh sponsor di baju yang aku bakal tanding. Oke, itu cara-cara mereka kayak gini, gimana? Kakak kita mau sponsorin dari games kita, terus mereka ngasih, coba Kak dikirimin. Nah kita klik dulu karena kita kan udah pengalaman, kita klik, wah ini udah judi online. Bukan apa ini lagi rame begini. Gimana cara tahu kalau sekali klik oh ini judi online? Link, kita minta link website dan segala macamnya. Jadi kita harus detail juga sekarang. Maksudnya tuh ya buat apa ya namanya tuh ya menghindari apalagi lagi panas seperti ini. Nggak, maksud tuh dengan bisa-bisanya mereka lagi panas seperti ini mereka berani menawarkan, apalagi event yang aku kemarin yang aku ikutan tanding tinju itu kan lagi rame banget. Kayak kalau kita celebrity fight itu kan rame banget gitu di sosial media, dia nggak takut. Nah gitu. terus udah tahu nih judi online, terus responnya gimana tuh Mbak? Kalau kita itu lebih ke nggak bales lagi sih, kayak gitu. oh ya udah kayak Cara enggaknya Iya, begitu ya? iya. Tapi Cara banyak enggaknya. gak sih yang nawarin? banyak. Banyak. Sampai saat ini juga masih ada, makanya seagresif itu di Indonesia tuh. Lebih dari 10 kira-kira? Lebih. Lebih? Kadang-kadang ada yang nawarinnya tuh pakai nomor luar. Tapi kayak ada kode negara luar. Misalnya kayak Tapi- Indonesia plus 62, ini plus berapa? Plus berapa dari negara Tapi luar. langsung nembak dibayar Honor berapa gitu. nggak honor nggak? Saya berani kasih sekian Iya. untuk Oh, Mbak Dina iya. ketika mau mempromosikan. Berapa tuh penawarannya berapa? Pernah dia kayak mau nggak ya kayak 1 miliar 1 bulan tapi mempromosikan tiap, weh itu mah ya ngeliatin banget. 1 miliar 1 bulan. Mungkin pendapatnya nih Pak Menteri ya. Pak Menteri masih bersama kami. Dipanggil. Enggak lah. Pak Budi masih bersama kami? Ya masih. Ya, Pak Bisa Budi, mendengar kalau info. tadi Mbak Dinar bilang sempat ditawarin 1 miliar untuk mempromosikan selama 1 bulan. Tapi dan kayak sampai tiap sekarang- hari ngasih tahu. Sampai tiap sekarang hari. juga Pak Budi masih banyak Masih, nih yang Pak. nawarin ke artis-artis untuk mempromosikan judi online ini. Mbak Dinar kalau mau ngomong langsung Pak Menteri gimana? Bahkan ini Pak, kemarin kan kayak ada event besar, dia tuh mau nempel sponsor di baju. Itu kan kamera di mana-mana ya. Seagresif itu Pak di Indonesia itu yang saya rasakan justru si itu. judi online itu. Justru itu makanya kami menyatakan Indonesia darurat judi online karena memang korbannya sudah masyarakat kecil. Bayangkan coba sehari 30.000 rakyat kecil main, sebulan 900.000, setahun 10,8 juta rupiah dihabiskan untuk judi. Satu orang rakyat kecil, supir ojol dan lain-lain. Kalau ada 10 juta yang main apa nggak 100 triliun? Dan itu kan kasihan rakyat kecil, keluarga berantakan gitu loh. Nah ini kan bagian dari concern kita, pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika ini melihat dampak yang sangat merusak dari judi online ini. Karena itu kita terus berupaya secara serius dan tegas untuk memberantas judi online ini dari ruang digital kita. Kita nggak main-main, kita serius untuk terus melakukannya. Memang kami punya keterbatasan pasti, tapi kita berusaha terus melakukan langkah-langkah untuk men-take down, memblokir semua situs atau website yang mengandung unsur judi atau perjudian. Begitu Mbak. Iya. Ya Pak Menteri, katanya Ini kan Mbak Dinar juga banyak sempat orang. ditawari oleh nomor luar ya Mbak? Nomor Gimana luar sih kayak waktu itu? akun luar. Ya, bukan. Begini loh, kami terus berkoordinasi misalnya dengan operator seluler. Dulu kan awal-awal masih ada tuh, setahun atau 2 tahun yang lalu masih ada pakai nomor telepon operator seluler kita. Sekarang kan udah nggak ada, karena kita udah cegat, opsel nggak boleh. Gitu. Sekarang ini tinggal internet service provider, saya sudah himbau semua penyelenggara ya. Saya sudah minta lewat instruksi saya kan semua penyelenggara internet service provider untuk tidak memfasilitasi perjudian online. Kita kepung semuanya, semua perangkat, semua alat, semua hal yang bisa berhubungan dengan judi online. Kan saya sudah bilang tadi, kita berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayarannya.
dengan OJK untuk mengawasi perbankannya. Kalau semuanya kita udah nggak bisa dipakai, mau pakai apa dia? Gitu loh. Oke. Nah, untuk tindakan hukum, proses hukum biar itu dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Menteri, mungkin Pak Menteri ingin menjadikan Mbak Dinar Kendi ini sebagai duta anti judi online, Pak? Wah, takut berhubungan judi online. Gimana nih Pak soal duta anti judi online, Pak Bulan Budi? Bulan aja. Oke, semua masyarakat berkewajiban untuk mengkampanyekan anti judi online. Karena kan kita gini loh, posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini kan bahwa judi adalah tindakan ilegal di Indonesia. Sehingga siapapun yang mempromosikan, memainkan, pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Betul. Seperti itu. Dan kami tidak pandang bulu, termasuk pihak kepolisian juga kita koordinasikan, mereka mau serius untuk membersihkan, membantu, menindak secara hukum semua orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Seperti itu. Kita nggak pandang bulu kok. Pokoknya nggak siapapun yang bersalah, siapapun yang terlibat dalam judi online atau judi slot ini pasti akan ditindak secara hukum. Jadi Begitu. waktu itu maksud judi untuk yang orang oknum berbaju coklat ini apa termasuk di dalamnya? Itu dulu. Belum. Gimana tuh Pak dulu, Pak? Belum, maksudnya sebelum saya di sini. Dulu ada begitu. Oh, sebelum Pak Dan Menteri kita tahu semua, ya, menjabat. Kak. Nah, dulu kan semuanya bermain, sekarang kan udah enggak gitu loh. Kalau pajak, Pak Budi gimana tuh? Begini, saya diskusi sama semua orang, apa mungkin Pak Menteri, beberapa pihak lah. Apa mungkin Pak Menteri memberantas judi online, makin canggih, teknologi makin canggih. Saya bilang, kenapa nggak dipajakin aja sih? Saya bilang, gini loh, posisi kami tetap bahwa judi itu ilegal. Jadi tidak mungkin sesuatu yang ilegal dipajakin. Saya cuma gini loh, saya menyampaikan ada pendapat seperti itu, bukan usulan saya. Oke. Supaya teman-teman juga ngerti, bukan saya mengusulkan gitu loh. Ada usulan itu yang harus saya sampaikan, walaupun posisi kami kan tetap bahwa ini kan tindakan ilegal, bagaimana ilegal dipajakin, seperti itu. Itu ya klarifikasi. Jadi ada yang revisi bilang, wah Pak ini berat Pak, kita batasin atau kita pajakin aja. Tapi saya bilang kan perundang-undangan kita, hukum kita masih menganggap judi itu ilegal, sehingga agak sulit untuk menjadikan judi itu barang legal. Selama barangnya ilegal, ya sudah bermasalah dengan hukum para pelaku, pemain, dan juga pihak-pihak yang menjadi pendukung atau produsen dari permainan judi online atau judi slot ini. Kita Itu, harap Mbak. juga mudah diberantas dan cepat diberantas selama 7 hari ini Pak Budi. Dan mungkin Mbak Dinar ini terakhir ya. Mbak Dinar kan punya banyak manpower, artinya followersnya banyak nih. Himbauan dong ke masyarakat tentang judi online ini sebagai yang pernah dipanggil. Ya himbauannya sih lebih ke teman-teman selebgram, selebriti ataupun mungkin yang baru-baru main di dunia entertain atau digital. Kita harus lebih berhati-hati lagi untuk menerima endorsan atau iklan di sosial media kita, karena kan itu bisa membawa followers kita ke sana kayak gitu. Jadi kayak mempromosikan ke orang-orang untuk membawanya ke sana. Jadi kita buat kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi, dicek lagi. Kayak misalkan dia ngasih link, dicek dulu, oh ini ada websitenya apa, ini judi atau memang games beneran. Kalau games kan nggak apa-apa, tapi kan kalau judi online sekarang kan di negara kita memang masih legal gitu kan, ilegal ya. Ilegal. Kalau judi online Kalau ilegal. ini masih ilegal, jadi kita harus berhati-hati lah. Seperti harus itu bisa kan, apalagi cross-check. sekarang darurat kan di kita. Darurat, Jadi kita harus benar-benar seminggu ini mendukung pemerintah juga. Tadi kata Pak Menteri darurat judi online ini harus diberantas kurang lebih dalam 7 hari ya Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak Menteri. kita mengharapkan juga, terakhir saya ingin sampaikan, boleh? Ya, silakan Pak. Mbak Dinar, selebriti, selegram, penggiat sosial media, influencer, dan seluruh anak bangsa yang mencintai negara ini. Dampak buruk dari judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama rakyat kecil. Karena judi online ini merusak banyak hal di masyarakat kita. Sehingga kami pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, sangat mengharapkan bantuan, dukungan dari semua pihak agar kita sama-sama memerangi judi online dan kita menyuarakan kampanye
anti judi online. Demikian Mbak, terima kasih. Terima Pak kasih Budi, banyak. terima kasih Pak waktunya Menteri. sudah bergabung bersama Gunakan kami. uangnya untuk beli, lebih baik uangnya digunakan untuk membeli makanan yang lebih Udah cocok nih bergizi. Pak jadi duta anti judi online loh, Pak Budi. Terima kasih Pak Nanti Budi. dipanggil ya. Nanti dipanggil. Saya kalau Gimana tuh? Juga diajak. Baik. Siap Pak Budi, terima kasih Baik. banyak. Oke, Ya, terima nanti baik. kita tahu teman-teman yang lain kalau perlu saya juga mau bikin acara dengan teman-teman Telegram. Ditunggu undangannya. Baik, terima Untuk kasih sama-sama Pak Budi yuk sudah kita bergabung bersama kampanye kami nanti. di Apa Kabar Indonesia Siang. Mbak Dinar juga terima kasih Ya. sudah Terima memberikan kasih informasi banyak. nih ya. Makasih, Udah kasih juga himbauan untuk masyarakat, untuk teman-teman artis lain untuk lebih berhati-hati. Terima kasih. Selamat siang ya Mbak Dinar. Selamat siang semuanya.